A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan video ceramah YouTube ini juga dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Tujuan kita adalah Allah, jalannya dengan thariqah, melaksanakan amalan ibadah dohir, amalan ibadah batin, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Tentu diawali dengan bertaubat ya. Awalnya bertaubat, tujuannya Allah, maka insya Allah kita akan sampai kepada Allah. Yang penting dilandasi dengan takwa. Artinya takwa menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau dengan kata lain, mentaati perintahnya dan juga mengikuti kehendaknya disertai dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syariat dan hakikat kita itu sempurna. Walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna, namun ketahuilah iman itu ada yang sempurna sampai mencapai derajat keimanan insan kamil mukamil ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi masih tentang Al-Hikam ya. Kita ngaji kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Kajian ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasan. Saya ulangi ya sekali lagi. Sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Ini dianggap waktu terbaik karena pada waktu ini kau merasa hadir dengan Tuhanmu. Kau palingkan pandanganmu dari segala media, sarana, dan sebab-sebab yang membuatmu semakin jauh darinya. Lain halnya ketika kau merasa kaya dan mulia, maka itu adalah waktu terburuk bagimu. Dikisahkan dari Atho As-Silmi bahwa ia selama 7 hari tidak mencicipi sedikit pun makanan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun hatinya bahagia mengalami hal itu. Ia berkata, Tuhanku,
Sekiranya engkau tidak memberiku makan 3 hari lagi ke depan, aku akan sholat menyembahmu sebanyak 1000 rakaat. Diceritakan pula bahwa suatu malam Fatah al-Musili pulang ke rumahnya. Ia tidak mendapati hidangan makan malam, lampu penerang, dan tidak pula kayu bakar. Ia tetap memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah seraya beribadah kepadanya. Ia berdoa, Tuhanku, dengan sebab dan wasilah atau perantara apalagi agar engkau memperlakukanku seperti memperlakukan para walimu. Demikian pula yang terjadi pada Fudail ibnu Iyad. Ia berkata, dengan amal apa lagi supaya aku layak mendapatkan hal ini darimu agar aku terus mengalaminya. Banyak kejadian serupa yang terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, Ibnu Athaillah berkata, kebutuhan adalah hari raya para murid. Nah, di sini dijelaskan ya, sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Bukan berarti kita terang-terangan memilih kemiskinan atau memilih kefakiran secara material atau duniawi. Tidak disengaja-sengaja begini, karena bagaimanapun kita itu punya keluarga, punya anak, punya pasangan, ibaratnya kalau laki-laki ya, yang harus dinafkahi gitu, punya orang tua yang harus dibantu nafkahnya juga gitu ya. Tetapi ketika Allah memberikan kondisi seperti ini adalah hal terbaik bagi para murid atau para salikin gitu, karena dengan kita diberi kesempitan maka kita itu hati akan kembali kepada Allah gitu. Artinya kita selalu bermunajat, selalu mendekatkan diri kepada Allah, sholat sunnahnya ditambah, bukan hanya sholat wajib saja gitu kan. Terus banyak berzikir, banyak riyadhah, banyak menahan hawa nafsu, yang mana itu semua merupakan ibadah-ibadah batin gitu kan. Jadi tidak hanya amalan dohiriyah saja yang kita laksanakan, tetapi lebih kepada batin kita, lebih terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saat lapang, saat kaya raya itu menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau misalkan kita dalam kelapangan, dalam keberlimpahan, kita tetap menjalankan sholat 5 waktu, tetap puasa sunnah, kita tetap puasa sunnah, misalkan tetap melaksanakan sholat sunnah, tetap berzikir, tetap riyadhah di berbagai kondisi, ya berarti orang tersebut sudah bisa mengkondisikan ketawakalannya atau rasa butuhnya kepada Allah semata gitu, hanya kepada Allah bisa melanggengkan secara istiqomah. Tetapi di sini dijelaskan kalau misalkan orang-orang yang diberi kelapangan tapi lalai hatinya gitu, maka kondisi pada saat kita sempit itulah terbaik gitu kan, karena kita bisa terus terhubung kepada Allah gitu ya. Jadi bisa dipahami gitu, karena ibaratnya tentang ilmu hikmah ini kan ilmu yang sangat halus gitu kan, ilmu yang ibaratnya itu bisa dikatakan makna batiniahnya Al-Quran gitu kan. Nah tetapi kan banyak dari kita itu tidak mengerti, kadang-kadang salah memahami gitu kan. Wah, belajar tasawuf kok seolah-olah gitu cenderung malas berusaha atau misalkan miskin atau fakir gitu. Tidak seperti itu ya, karena kondisi kaya dan miskin itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak zaman azali. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru bisa merubah sesuatu yang azali gitu kan. Artinya jadi ketika kita sedang miskin, ketika sedang kaya, ketika kita sedang berada di tengah-tengah fase kondisi keadaan yang manapun, diusahakan istiqomah untuk selalu tersambung kepada Allah. Itulah maksudnya gitu. Jadi ketika kita diberi kesempitan sama Allah itu, Allah tuh ingin kita selalu terhubung, selalu nyambung, selalu connect, selalu relate ke Allah gitu kan. Nah jangan sampai kita diberi kelapangan lalu kita lalai lagi, akhirnya Allah memberikan ujian lagi gitu. Jadi ketahuilah kondisi lapang dan sempit, gelap dan terang itu semuanya bagian dari perjalanan. Tetapi yang perlu kita fokuskan itu adalah
inti hati kita itu terhubung atau tidak kepada Allah setiap detiknya. Makanya zikrullah dan riyadhah itu jangan pernah ditinggalkan, karena itulah merupakan amalan ciri khas seorang sufi ya. Jadi menjadi ahli zikir gitu. Karena dengan berzikir ya kita berarti Allah itu tanpa hijab di dalam hati kita, atau kita selalu memandang Allah pada segala sesuatunya. Mau keadaan apapun kita selalu mengingatnya, kita selalu tersambung kepadanya. Maaf. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi intinya sebuah perjalanan seperti apapun kondisinya, hendaknya seorang salikin ataupun kaum arif ya yang baru, yang ibaratnya para salikin yang baru menjadi kaum arif gitu kan, karena memang mau jadi apapun status kedudukan kita di dunia ini, namanya perputaran roda kehidupan itu akan selalu berubah, tetapi hati yang memiliki keimanan yang sempurna tidak akan berubah kepada Allah. Karena itulah tujuan kita semuanya, yaitu untuk rojiun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah, kita wusul kepada Allah dengan kolbu kita gitu kan. Nah disitulah bagaimana perjalanannya agar kita bisa sampai ya, fokus kepada Allah. Masalah perjalanan gelap dan terang, sempit ataupun lapang, ibaratnya sedih, duka, bahagia, senang, semuanya bersifat sementara dan selalu bergulir dan berubah-ubah. Tetapi hati yang memiliki keimanan yang sempurna selalu stabil mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah kita bisa mengenal Allah gitu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukron jazilan.